Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai strategi discovery learning. Adapun untuk pembahasan dari materi strategi discovery learning ini, di sini kita akan membahas mengenai pengertian dari discovery learning, kemudian ada ciri-ciri dari pembelajaran penemuan atau discovery learning. Selanjutnya ada tipe-tipe pembelajaran penemuan, kemudian ada tujuan apa saja dari pembelajaran penemuan. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai langkah-langkah dari pelaksanaan discovery learning itu seperti apa. Kemudian kita akan membahas mengenai peranan guru dalam pembelajaran penemuan, dan terakhir kita akan membahas mengenai kelebihan dan kelemahan dari discovery learning. Baik teman-teman, untuk pembahasan pertama kita akan membahas mengenai apa itu discovery learning. Nah, discovery berasal dari bahasa Inggris yang bersifat kata kerja yang berarti itu penemuan. Nah, strategi discovery learning adalah pengetahuan baru yang diperoleh siswa dilakukan melalui aktivitas discovering atau menemukan, di mana guru mengarahkan siswa tersebut dengan sedemikian rupa sehingga siswa tersebut menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui mentalnya sendiri. Jadi, siswa itu dituntut untuk aktif dan menemukan teori ataupun materi sendiri sehingga siswa itu mampu untuk menyimpulkannya. Nah, penemuan atau discovery ini merupakan suatu model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pandangan konstruktivisme. Model ini menekankan pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap suatu disiplin ilmu melalui keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran penemuan merupakan salah satu model pembelajaran yang digunakan dalam pendekatan konstruktivis modern. Nah, pada pembelajaran penemuan ini, siswa akan didorong untuk terutama belajar sendiri melalui keterlibatan aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Dan guru mendorong siswa agar mempunyai pengalaman dan melakukan eksperimen dengan memungkinkan mereka menemukan prinsip-prinsip atau konsep-konsep bagi diri mereka sendiri. Nah, pembelajaran discovery learning ini juga merupakan model pembelajaran yang mengatur sedemikian rupa sehingga anak itu memperoleh pengetahuan yang belum diketahuinya, tidak melalui pemberitahuan sebagian atau seluruhnya, tapi ditemukan sendiri. Nah, dalam pembelajaran discovery learning, mulai dari strategi sampai dengan jalan dan hasil penemuan ditentukan oleh siswa itu sendiri. Nah, berdasarkan pengertian di atas, bisa kita simpulkan ya bahwa pembelajaran discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah dilupakan oleh siswa itu. Nah, dengan belajar penemuan, anak juga bisa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri problem yang dihadapi. Nah, kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan bermasyarakat. Berikutnya ada ciri-ciri dari pembelajaran penemuan atau discovery learning. Nah, dalam metode discovery learning yang digunakan guru itu mengandung 3 ciri utama mengajarnya. Yang pertama yaitu mengeksplorasi dan memecahkan masalah yang menciptakan, menggabungkan dan menggeneralisasi pengetahuan. Kemudian berpusat pada siswa, dan terakhir yaitu kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Oke teman-teman, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tipe-tipe pembelajaran penemuan atau discovery learning. Di sini ada 3 tipe penemuan. Yang pertama yaitu penemuan bebas. Apa itu penemuan bebas? Di sini berarti bahwa pembelajaran penemuan bebas ini terpusat pada peserta didik dan tidak terpusat pada guru. Jadi peserta didik itu menentukan tujuan dan pengalaman belajar yang diinginkan, sedangkan guru di sini hanya memberikan masalah dan situasi belajar kepada peserta didiknya.
Nah, peserta didik ini mengkaji fakta atau relasi yang terdapat pada masalah itu, kemudian dia menarik kesimpulan dari apa yang peserta didik temukan. Nah, kemudian yang kedua, yaitu penemuan terbimbing. Pada penemuan terbimbing, guru ini mengarahkan dan membimbing peserta didik berkenaan dengan materi pelajaran. Nah, bentuk bimbingan yang diberikan guru ini bisa berupa petunjuk, arahan, pertanyaan, atau dialog, sehingga diharapkan peserta didik ini dapat menyimpulkan sesuai dengan rancangan guru. Nah, simpulan yang harus ditemukan oleh peserta didik ini harus dirancang secara jelas oleh guru. Pada pengajaran dengan metode penemuan, peserta didik harus benar-benar aktif belajar menemukan sendiri bahan yang dipelajarinya. Kemudian yang ketiga, yaitu penemuan laboratori. Nah, penemuan laboratori ini adalah penemuan yang menggunakan objek langsung atau media konkret dengan cara mengkaji, menganalisis, dan menemukan secara induktif, merumuskan serta membuat simpulan. Nah, penemuan laboratori ini dapat diberikan kepada peserta didik secara individual atau kelompok. Juga penemuan laboratori ini dapat meningkatkan keinginan belajar peserta didik karena belajar melalui tindakan sangat menyenangkan bagi peserta didik yang masih berada pada usia senang bermain. Berikutnya yaitu mengenai pembahasan tujuan dari pembelajaran penemuan atau discovery learning. Oke, yang pertama di sini ada partisipasi dan keaktifan. Nah, pembelajaran penemuan ini bisa mendorong peserta didik untuk berpartisipasi dan terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kenyataan menunjukkan bahwa partisipasi banyak peserta didik dalam pembelajaran meningkat ketika penemuan digunakan. Nah, kemudian penemuan situasi dan meramalkan. Di sini berarti bahwa melalui pembelajaran penemuan ini peserta didik belajar menemukan pola dalam situasi konkret ataupun abstrak, juga meramalkan informasi tambahan yang diberikan. Nah, kemudian tujuan berikutnya yaitu merumuskan strategi tanya jawab. Ini berarti bahwa peserta didik akan belajar cara merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dan menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan. Kemudian tujuan berikutnya yaitu melatih kerjasama. Pembelajaran penemuan membantu peserta didik ini untuk membentuk kerjasama yang efektif, saling berbagi informasi, juga mendengar dan menggunakan ide-ide dari orang lain. Nah, kemudian tujuan berikutnya yaitu penemuan lebih bermakna. Di sini berarti bahwa beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan, konsep, dan prinsip yang dipelajari melalui pembelajaran penemuan itu menjadi lebih bermakna. Dan yang terakhir, tujuannya itu memudahkan transfer. Di sini berarti bahwa keterampilan yang dipelajari dalam situasi pembelajaran penemuan ini dalam beberapa kasus lebih mudah ditransfer untuk aktivitas baru dan diaplikasikan dalam situasi belajar yang baru. Nah, jadi dapat disimpulkan ya bahwa tujuan dari metode discovery learning ini yaitu mendorong peserta didik aktif dalam pembelajaran sehingga terjadi proses tanya jawab dan melatih kerjasama. Di mana dalam hal ini peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian peserta didik berdiskusi dan saling bertukar pendapat sehingga sikap kemandirian belajar siswa itu mulai nampak. Nah, berikutnya mengenai langkah-langkah dari pelaksanaan discovery learning ini seperti apa? Yang pertama, di sini ada stimulation atau stimulasi atau pemberian rangsangan. Nah, pertama-tama pelajar ini dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Di samping itu, guru dapat memulai kegiatan belajar mengajarnya dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Nah, stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa ini dalam mengeksplorasi bahan.
Kemudian yang kedua ada problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah. Nah, setelah dilakukan stimulasi tadi, kemudian langkah selanjutnya adalah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau dalam kata lain yaitu jawaban sementara atas pertanyaan masalahnya ini. Nah, sedangkan menurut permasalahan yang dipilih, selanjutnya kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis, yakni pernyataan, sebagai jawaban sementara atas pernyataan yang diajukan. Memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang mereka hadapi merupakan teknik yang berguna dalam membangun siswa agar mereka terbiasa untuk menemukan suatu masalah. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah data collection atau pengumpulan data. Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Nah, pada tahap ini itu berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis yang tadi. Nah, dengan demikian, anak didik ini diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan lain sebagainya. Nah, konsekuensi dari tahap ini adalah siswa belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, secara tidak disengaja siswa itu bisa menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Kemudian yang keempat yaitu data processing atau pengolahan data. Nah, menurut Syah, pengolahan data ini merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa, baik melalui itu wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Kemudian hasilnya itu ditafsirkan. Nah, semua informasi dari hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya itu semuanya diolah, kemudian diacak, kemudian diklarifikasikan, ditabulasikan, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Nah, data processing ini disebut juga dengan pengkodean atau kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Nah, dari generalisasi tersebut, siswa akan mendapat pengetahuan baru tentang alternatif jawaban atau penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis. Untuk selanjutnya yaitu kelima, verification atau pembuktian. Nah, pada tahap ini, siswa itu melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, kemudian dihubungkan dengan hasil data yang telah diolah atau di data processing tadi. Kemudian yang keenam yaitu generalization atau menarik kesimpulan. Nah, pada tahap generalisasi ini atau menarik kesimpulan, ini berarti bahwa proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi sebelumnya itu. Nah, berdasarkan hasil verifikasi, maka bisa dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasinya. Setelah menarik kesimpulan, siswa itu harus memperhatikan proses generalisasi yang menekankan pentingnya penguasaan pelajaran atas makna dan kaidah atau prinsip-prinsip yang luas yang mendasari pengalaman seseorang, serta pentingnya proses pengaturan dan generalisasi dari pengalaman-pengalaman itu. Oke, selanjutnya mengenai peranan guru dalam pembelajaran penemuan atau discovery learning. Nah, peranan guru dalam pembelajaran dengan penemuan itu diantaranya itu pertama, merencanakan pelajaran sedemikian rupa ini sehingga pelajaran itu bisa terpusat pada masalah-masalah yang tepat untuk diselidiki oleh para siswa. Nah, kemudian yang kedua yaitu menyajikan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar
bagi para siswa ini untuk memecahkan masalah. Nah, sudah seharusnya materi pelajaran itu dapat mengarah pada pemecahan masalah yang aktif dan belajar penemuan, misalnya dengan menggunakan fakta-fakta yang berlawanan. Nah, kemudian peranannya itu guru juga harus memperhatikan cara penyajian yang enaktif, ikonik, dan simbolik. Nah, kemudian apabila siswa memecahkan masalah di laboratorium atau secara teoritis, nah maka guru itu hendaknya berperan sebagai seorang pembimbing atau tutor. Nah, guru hendaknya itu jangan mengungkapkan terlebih dahulu prinsip atau aturan yang akan dipelajari, tapi guru sebaiknya memberikan umpan balik pada waktu yang tepat. Nah, selanjutnya peranannya itu menilai hasil belajar merupakan suatu masalah dalam belajar penemuan. Nah, secara garis besar, tujuan belajar penemuan ini adalah mempelajari generalisasi dengan menemukan generalisasi itu. Maka dari itu peran guru ini pada saat pembelajaran discovery ini sangat krusial ya untuk kesuksesan hasil pembelajaran. Nah, siswa dituntut untuk bisa membangun pengetahuan dasar dengan cara latihan, umpan balik, dan contoh. Nah, pengetahuan dasar ini bisa menjadi fondasi siswa untuk integrasi informasi dan membangun keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dari discovery learning ini apa saja. Strategi discovery learning ini, yang pertama kelebihannya yaitu strategi penemuan ini bisa membangkitkan semangat pada siswa. Nah, kemudian juga kelebihannya itu discovery learning ini bisa memberikan kesempatan itu kepada siswa itu untuk bergerak maju sesuai dengan kemampuannya sendiri. Kemudian kelebihan yang selanjutnya yaitu discovery learning ini bisa meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah ya tentunya. Kemudian juga bisa meningkatkan motivasi. Nah, adapun untuk kelemahan dari discovery learning ini, yang pertama dipersyaratkan atau keharuskan adanya persiapan mental untuk cara belajar ini. Kemudian metode ini tuh kurang berhasil untuk mengajarkan kelas besar. Kemudian dalam strategi ini, metode ini mungkin akan mengecewakan guru dan siswa yang sudah terbiasa dengan perencanaan secara tradisional. Dan yang terakhir, kelemahannya itu adalah mengajar dengan penemuan ini mungkin akan dipandang sebagai terlalu mementingkan atau memperoleh pengertian dan kurang memperhatikan diperolehnya sikap dari keterampilan. Dan yang terakhir, kesimpulan dari materi strategi discovery learning ini, kita bisa menyimpulkan bahwa discovery learning itu merupakan suatu model untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri. Nah, maka hasil yang diperoleh pun itu akan setia atau dalam arti lain itu tahan lama itu dalam ingatan siswa. Ya, maka tidak akan mudah juga dilupakan oleh siswa tersebut. Dengan belajar penemuan ini, anak juga bisa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri problem yang dihadapi. Nah, kebiasaan ini itu akan ditransfer dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian dalam model discovery learning ini, siswa itu dibiarkan menemukan sendiri atau mengalami proses mental sendiri. Di sini, guru hanya membimbing dan memberikan instruksi. Dengan demikian, potensi siswa itu dapat diberdayakan dan dapat belajar mandiri. Karena siswa dituntut aktif dan termotivasi dalam belajar serta dapat memecahkan masalah sendiri sehingga kemampuan belajar siswa itu bisa meningkat. Nah, siswa itu tidak lagi sebagai penerima pengetahuan dan guru dapat berperan sebagai motivator, juga pengarah dan pemberi stimulus tentunya. Nah, teman-teman, itulah materi mengenai strategi discovery learning yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan atau materi yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.